Tiap orang pasti pernah ngerasa hidupnya berat. Nah, kali ini kita kedatangan teman berdialog yang mungkin pernah ngalamin hal itu juga. Oke, lagi-lagi dia bintang tamunya ya. Udah, kenalan sendiri aja, Kak. Halo, Ini halo doang. semuanya, kenalin nama gue Paul, remaja 24 tahun, remaja baik hati dan tidak sombong, Gemar menabung. gemar menabung dan pandai melukis. Yes. Udah kegiatannya apa kegiatan? Kegiatannya gue lagi kuliah sambil kerja, kuliah tinggal dikit lagi, kerja juga dikit-dikit. Dari tinggal atau Tinggal kerjanya. Enggak, gitu. Eh, kan seperti yang tadi gua omongin di pembukaan awal, kita ini mau bahas tentang fase orang ketika dia ada di ngerasa, wah hidup gue berat banget nih. Nah, kalau lu sendiri pernah ngalamin fase itu enggak? Atau pada saat kapan tuh lu ngalaminnya? Perihal fase berat ya. Iya. Bukan fase 3 pas ya? Masih enteng nggak mungkin. Jadi semua itu berawal dari tatap. Mas terlalu besok, Mas. Terlalu besok, Mas. Indah senyummu memikat. Itu. Jadi bukan fase terberat sih. Lebih ke ya fase menurunnya kehidupan gua aja lah sebenarnya. Jadi di mana gua sudah kehilangan bokap gua, di mana bokap gua itu meninggal di tahun sebelum beberapa tahun yang lalu selang 3 tahun kemudian itu gue setelah bapak gue meninggal, gue menjaga nyokap gue kan. Nyokap gue pokoknya sebisa mungkin gue menyenangkan nyokap gue lah, orang tua gue, siapa lagi kan, saya bokap gue lagi fase menyenangkan orang tua gue, yaitu nyokap gue masih ada. Namun Tuhan berkata lain. Tuhan harus memulangkan nyokap gue ke surga gitu. Diajak pulang. Iya, katanya mah begitu. Jadi setelah nyokap gue tuh meninggal 3 tahun kayaknya 3 tahun setelah bokap gue meninggal, nyokap gue menyusul dia ke pangkuan Bapa di surga. Jadi di satu sisi gue kan juga anak terakhir, kakak gue udah berkeluarga. Nah, itu yang membuat gue terkadang gue harus gimana nih, gue kan yang harusnya gue ngebahagiain nyokap gue, kok orang yang gue harusnya bahagiain malah nggak ada gitu. Bingung lah. Pasti bingung lah pasti. Situ bingungnya gue tuh. Sempet di situ gue merasa downnya pas saat di situ. Tapi pas itu kondisi lu apa ya? Apakah berarti masih sekolah? Kuliah Iya, oke. Jadi ini kali pas Covid. Covid ya? pas yang Covid bokap gue, tapi bukan meninggal bukan Covid. Oh. Meninggalnya bokap gue itu karena asam lambung. Ger. Kalau kata bahasa gaulnya GERD sekarang. Jadi kayak bokap gue tuh ada riwayat asam lambung. Nah, dia suka kalau asam lambung tuh minum Inpepsa ya kalau nggak salah tuh. Jadi dia emang biasa asam lambung, tapi dia biasa minum Inpepsa sembuh. Jadi ada seminggu dia asam lambung, minum Inpepsa tuh kan, kok nggak sembuh. Sebentar. Mas. Ini bukan MSS mas, nggak kerasukan mas. Bokap gue datang mau ngobrol kita. Ya, Mas. nggak usah sedih. Bokap gue kan bukan bokap anda. Masukin yang tadi gimana? Gue lagi mikir. Udah nggak usah dimasukin, ntar aja masuknya. Ya berarti karena keseringan minum obat itu akhirnya jadi udah kebal ya. Nganggep remeh lah, kayak asam lambung biasa, minum Pepsa sembulan. Nah, dan di satu sisi bokap gue nggak mau dibawa ke rumah sakit.
kalau zaman itu kan rumor-rumornya takut di-Covid-kan lah, apalah gitu, istirahat di rumah lah, biasanya juga sembuh kan. Nah, temen gua nyaranin infus aja di rumah, infus. Malamnya tuh infus, teman-teman bokap gua pada dateng, jenguk lah. Infus, udah selesai diinfus, semua pulang, gua anterin temen gua pulang, terus malamnya masih ngobrol. Ini kan gue yang anuin itunya tuh Apa nyeting tetesannya. Iya. Heeh. Udah belum le? Kesempatan. Udah pak, udah istirahat aja papa gitu kan. Udah gue istirahat, papa gue istirahat, nyokap gue istirahat, gue di luar lah biasa nungguin kalau ada apa-apa gitu kan. Udah gitu aman. Pagi-paginya pagi-pagi itu sarapan, bokap gue sarapan disuapin sama nyokap gue, sarapan sayur bayam, sarapan disuapin lah, gue di situ lagi nyuci piring, sambil nonton YouTube-nya Mongol. Mongol stres. Jadi stres. Mongol stres. Heeh. Iya. Terus Gitu. Terus bokap gue minta nambah, pas nyokap gue habis sayuran, Tanya nambah apa? nambah apa tuh? nambah anak, nambah sayuran. Iya. Nah, balik lagi ke kamar buat nyopin lagi, tiba-tiba bapak gue kayak ngelantur gitu lah omongannya, ngelantur, set. Langsung gue panggil saudara gue, Om, tolong ini antar papa ke rumah sakit, soalnya ngelantur tadi gitu kan. Nah itu udah dibawa ke rumah sakit, di jalan tuh di pangkuan nyokap gue terus berdoa, dia salam Maria, ngikutin nyokap gue berdoa salam Maria, dia berdoa lah, ngikutin sampai di rumah sakit, di IMC, di IGD, pas mau turun dari mobil ke ranjang, pindahin ke ranjang, nah di ranjang itu udah nggak ada gitu. Nah jadi itu meninggalnya tuh sebulan setelah kakak gue nikahan, Mas. Iya, jadi ya kakak gue juga jauh rumahnya di daerah Cikupa, gue di sini, gue yang jagain. Jadi yang ikut nganter ke rumah sakit tuh cuma lu gitu di situ. Gue nyusul. Oh, nyusul. Jadi nyokap gue sama bokap gue di mobil sama saudara gue bersihin rumah dulu lah, ngunci-ngunci. Nyampe rumah sakit, gue baca grup kabar duka, wah anjing nih, bapak gue nih jangan-jangan nih, langsung gue lari dong. Grup lingkungan. Grup wilayah langsung. Lanjut grup wilayah. Iya, bapak aing kan terkenal di wilayah. Iya, wah anjing bapak gua ini, langsung gua lari tuh dari parkiran motor. Dulu lu panik dong. Iya dong, langsung nangis lah, kata saudara gua ditahan, lu nggak boleh nangis, lu ketemu bokap Iya. gua, ketemu bokap lu Bokap nggak ya. boleh nangis, lu sadarin diri lu dulu, baru lalu ketemu. Udah gue sadar, pura-pura sadar, udah dalam nangis lagi. Gitu, itu kalau bokap gue meninggalnya. Kalau nyokap? Kalau nyokap, kan setelah gue bokap gue meninggal kan gue tidur sama nyokap gue. Gue tidur sama nyokap gue tuh ya selama 2 tahun itu, 2-3 tahun itu gue tidur sama nyokap gue. Nah, gue tepat di tanggal 24 pagi tuh, 24 Desember pagi tuh, kan kita kan biasa malam Natal kan, 24 sore. Nah pagi kita mau itu nyekar di makam bokap gitu kan. Udah ada omongan dari 2-3 malamnya. Besok pagi ke makam papa ya Le. Iya mah gitu kan. Terus biasanya kan nyokap gua, nah itu setelah bokap gua meninggal, kakak gua tinggal di Cipondo jadinya. Oh, bareng situ. Iya, jadi bareng situ semua. Rumah sono dikontrakin. Nah, itu kan biasanya pagi-pagi tuh nyokap udah bangun lah, bikin sarapan, entah emang dia bangun pagi kan, biasa ibu-ibu gitu. Nah, entah kenapa pas jam 8 tuh, jam 8:30 malam. Pagi, belum bangun tuh. Pas gua bangun, kan gua ngecek, kok masih ada nyokap lah. Kok tidurnya aneh nih, gitu kan. Kayak gaya tidurnya tuh aneh, posisi tidurnya. Terus gua cek, gua liatin kok nggak ini, dadanya nggak naik turun. Langsung gua panggil kakak gua. Langsung gua panggil,
"Kakak, itu si mama kok aneh," gitu kan, Bang. Iya. Langsunglah dibawa ke mobil, langsung ngebut ke rumah sakit. Depan rumah itu hari ASI. Nah, di situ emang kata dokter udah nggak ada dari Di rumah. sekitar jam 5 itulah, kan bangun jam 8 gitu. Katanya Jam 5 pagi. jam 5 pagi kemungkinan juga karena jantung. Emang ada riwayat jantung nyokap gua, gitu. Jadi 24 Desember itu meninggal. Berarti kalau gue tarik bukan kesimpulan ya, gue tarik benang merah. Pada saat momen itulah lu ngerasa hidup lu down banget nih. Mana baru kuliah, jadi nggak fokus kan. Salah satu yang menyebabkan, bukan salah satu sih, emang ya gara-gara itulah. Seriously tertunda, bukan kan? Bukan Bukan kan? karena gue tolol lah. Seriously bukan karena itu. Jangan dijadiin alasan itu. Mungkin dosennya nanti ngeliat, oh emang nih Paul gara-gara itu skripsinya ditunda sampai sekarang nih. Tapi cuman nyokap gue doang yang keren kan. Harus Romo nggak bisa datang, jadi datang ke rumah duka. Gara-gara Oh, iya. meninggal. Gitu. Berarti setelah kedua orang tua lo meninggal, nah gambaran atau pikiran tuh kayak gimana pada saat itu? Maksudnya kan biasanya orang kalau tinggal sendiri, aduh ini anggaplah jelek-jeleknya gue udah gak ada yang masakin lagi nih, terus biasanya gue baju ada yang nyiapin ya Jus ya. Biasanya pagi ada yang bangunin. Nah, lu hari-hari setelah itu gimana? Bentar ya. Ya, udah tenangin dulu, udah tenang. Biar nggak emosional. Pasti karena dua kejadian top, lagi kejadian nyokap gua kan, kita anak laki-laki pasti deket sama nyokap lah istilahnya Iya. kan. Benar. Itu pas di rumah duka pun di saat yang kan kakak gue ya pulang lah, dia baru punya anak soalnya. Nah, gue di rumah duka tuh gue di samping peti nyokap gue tuh, gue bengong aja. Kenapa harus begini ya? Gue bilang mati. Kenapa langsung dar-der-dor gitu kan? Ya, istilahnya kenapa langsung berurutan begini kok? Begini banget, gue diginiin sama Tuhan gitu. Itu gue mulai ya di saatnya harusnya hari raya, gue bersenang-senang hari raya Natal, Iya. malah jadian kayak gitu. Jadi itu yang salah satu buat gue kalau kata anak saya mah down lah istilahnya. Terus gue pulang, selesai pemakaman, gue sampai rumah, gue pikiran gue udah gak tau lah mau ngapain lagi, gue udah kosong lah pikiran gue. Udah gue tidur aja lah. Gimana besok pagi aja lah gitu ya. Tapi dia hebat. Gara-gara kejadian itu dia sampai bikin sebuah quotes. Setelah papa pergi, sekarang mama. Aku harus bagian siapa lagi, Ma? Ya kan itu quotes yang keluar kan? Itu di film. Oh, di film. Ada di film. Saudara-saudaranya ada di sini ya. Penulis skenario. Iya, ada di YouTube Paroki Tangerang, teman-teman. Judul filmnya? Harmonika, anjay. Itu yang ya itu membuat gue down. Nah, terus juga hari-hari gue ya cukup berat lah itu. Iya. Jadi di sisi lain kan gue kuliah masih online lah. Jadi gue walaupun ada teman gue yang ngontrak di dekat kampus gue, tapi gue kayak nggak bisa keluar dulu deh, di rumah aja dulu, bingung mau ngapain. Udah pokoknya pikiran gue kosong tuh. Teman gue nanyain gimana lo? Aman. Berusaha tetap tegar. Walaupun pikiran kosong. Pikiran kosong udah kecil kan. Tapi sorry nih, ini mungkin agak jahil ya nanya ya. Pada saat itu sempat kepikiran nggak, aduh gue capek nih, Kayak mau nyerah gitu. Ayo. gue capek biasa nggak pernah nyuci, tiba-tiba nyuci ngepel. Iya. Tapi begitu. Kebiasaan. Ada seringkali begitu. Kalau urusan rumah tangga, nyapu ngepel gitu-gitu udah aman lah istilahnya kalau buat.
Karena gue sama kakak gue dulu pas SMA sering bagi tugas lah, kakak gue yang nyapu, gue yang ngepel atau apa, itu aman. Lebih ke kehidupan gue aja, gue jadi malas bersosialisasi, malas keluar rumah. Ada satu sisi gue malas ke gereja, itu yang ya itu gue di situ kayak merasa jauh banget sama Tuhan. Lu jadi seorang yang interest lah ya. Introvert, interest mah itu Iya. ketarik. Gitu, itu. Iya, jadi biasanya lu pulang tuh ada nyokap lah udah nyiapin Iya. makan gitu. Heeh. Jadi tiba-tiba nggak ada. Gua beberapa hari tuh gua nggak mau tidur di kamar. Tapi itu di rumah itu kakak lu tetap di situ. Jadi tinggal di situ. Dia kan Iya. juga kerja di Menetap gitu. Cengkareng di Grogol. Tapi dia ibaratnya berusaha mengganti sosok orang tua atau gimana dia? Peran dia di situ gitu. Ya mau ya itu juga yang gue salut ke kakak gue dan suaminya sih. Jadi dia harus berperan juga dalam keluarga dia sendiri, Iya, terus berperan di juga dalam kehidupan mengurus lu gua gitu, dan iya. rumah yang ada yang ditinggalin itu. Iya, sampai lu Itu yang gue salut ke mereka ngerasa sih. nggak kehilangan bener lah gitu. Ya soalnya kan biasanya orang kalau kayak gitu-gitu, apalagi anak muda ya, biasa larinya ya anggaplah bukan gue bermaksud jelek, tidak semua, tapi ada beberapa yang gimana nih, udahlah gue ini aja minum Iya, minum. mending makan gitu, gue nge-gym lah, Iya, diskotik. alihin ke hobi lain. Iya. Gitu ya. Tapi lo gimana? Gue yang tadi gue bilang gue kan jauh dari Tuhan tuh. Dan bukan berarti gue make iya. enggak, itu enggak. Jauh dari Tuhan berarti gue ke gereja nggak ikut misa. Gue Iya. cuma nongkrong di belakang, ngerokok doang, Nongkrongnya sama karyawan ya. Oh, gua ya. sama pohon. Gitu. Gue misa gue ya karena di satu sisi gue marah sama Tuhan itu kan. Di satu sisi gue marah sama Tuhan, ya kenapa harus gue, kenapa nggak orang lain gitu lah. Jahatnya pikiran gue begitu waktu itu. Akhirnya gara-gara itu ada bapak-bapak ngomong kan, apakah kamu hanya mau menerima yang baiknya saja? Ada di filmnya lagi, filmnya dia. Di satu sisi gue juga bersyukur. Kenapa? Karena gue menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah ninggalin gue. Oh, Itu yang gue bersyukur banget. meaningnya sih dia. Entah Tuhan merawat gue dengan dengan segala cara apapun lah, istilahnya lah, dalam tanda kutip, merawat gue make lewat adik bapak gue, kakak nyokap gue, dia ngerawat saudara-saudara gue lah, ngerawat gue juga. Pada peduli gitu. Iya, peduli lah. Kakak gue juga kita sering ngobrol. Nah, di satu sisi gua karena gua iseng main ke gereja itu tadi kan, kagak ikut misa, gua ketemu sama itu penulis naskah tablo 2022, akhirnya 2023. Saya tahu tuh. Kayaknya saya tahu tuh. Kenal itu ya. Di situ dia ngajak gua, mau nggak lu ikut tablo jadi kepala prajurit. Terus gue bilang di situ, waduh kok kalau urusan teater gue buta sama sekali, gue nggak ada pengalaman sama sekali di teater itu kan. Kalau bisa jangan yang langsung berat deh gitu kan. Ya udah gini, kalau nggak gimana lu jadi algojo deh. Jadi algojo, Tinggal gebukin doang. yang mau mengandelin tangan doang sama muka serem mah bisa gua gitu kan. Kayak gitu. Itu jadi algojo mau nggak Bi? Mau kok. Ya udah latihan. Jadi gua mulai interest gua balik lagi ke Tuhan lewat itu. Nah, titik gua balik ke Tuhan adalah saat pementasan tablo itu. Oh, oke. Itu pertanyaan
yang gue mau tanya juga. Oke, tapi kan lu udah jawab tadi. Lanjutin. Nah, dengerin aja pokoknya. Malum ya, jam terbangnya udah banyak dia ini. Ya itu salah satunya. Gua teater loh. Iya sekarang. Jangan bilang-bilang. Oh iya. Itu yang tadi gue mention, itu ada satu titik balik gue balik ke Tuhan. Dimana gue dipercaya jadi algojo. Di situ penulis naskah tersebut kayak ngasih sebuah surat atau apalah itu. Jadi ketika pementasan tablo di Jumat Agung, gue dengan segala amarah gue, jadi kata-katanya itu adalah secara garis besar itu adalah keluarkan semua emosimu padaku, biarkanlah aku yang menanggung rasa sakitmu itu. Wah, itu penulis skenario nya emang hanya di teater teduh Paroki Tangerang gitu. core of the core. Intinya inti itu mah. Ya, wah itu gua anjing merinding lah di situ lah. Gua emosi gua memuncak, gua totalitas dalam mencambuk Yesus, pemeran Yesus yang saat itu. Setelah itu kabar Yesusnya gimana ini Yesus itu? Pas hidup. Aman guys. Jadi gue cambuk-cambukin, bahkan Yesusnya gue ludahin pemeran Yesusnya. Iya. Ini yang ya nggak kelihatan di kamar tapi gue ludahin. Mohon maaf ini mah pemeran Yesusnya. Gue ludahin, gue cambukin sampai berdarah lah ya. Resiko. Iya. Nah di situ selesai dari pementasan tablo itu, gue mikir anjing Tuhan ada aja jalannya nih ngajak gue ini. gacor lah caranya. Tuhan kok gini ya caranya ya buat gue balik ke itu, masih dia menanggung sakit gua ya, walaupun Tuhan emang menanggung sakit seluruh umat manusia lah, tapi di situ gue merasakan perjalanan batin gue di tablo itu. Jadi itu yang menyebabkan gue balik lagi ke gereja, gue melakukan pelayanan di gereja dan kecemplung di sebuah teater teduh itu. Oh berarti dari lu down lu memutuskan untuk kayaknya gue lebih baik di rumah, terus sampai akhirnya lu bisa aktif lagi keluar. Itu tapi cuma di komunitas gereja aja atau di luar lu juga jadi aktif setelah itu? Di luar di lingkungan aktif. BM kan biasa ada BM kayak gitu kan? Ya di lingkungan aktif. Kalau di kampus udah fasenya selesai aktif emang. Jadi sebelum bokap gue tuh emang udah lewat lah, udah demis lah katanya gitu, di himpunan lah. Begitu. Ya sedikit begitu, Mas Tommy. Mas Tommy dari mana tiba-tiba Mas Tommy? Masalah dong. Enggak, tapi ya itu gue bilang maksudnya unik aja. Biasanya orang apalagi kan gue juga datang kan di acara 1000 tahun bokap lu ya? Enggak dong, 1000 tahun kepanjangan. Itu dibanjir itu romonya typo, romonya ngantuk belum ngerokok. Jangan baru dengar 1000 tahun lah, 1000 tahun. Ya biasanya kan orang yang tadi gue bilang, biasanya larinya kalau nggak ke hal yang negatif, dia bikin hobi baru nih. Nah, untungnya di lu adalah dapat jalan yang arahnya benar. Ya setelah gue kulik lagi ternyata ya itu tadi, Tuhan nggak pernah ninggalin kita dalam keadaan apapun, seburuk apapun lu pasti Tuhan udah nyiapin. Kayak gue misalnya di keluarga gue lah, kakak gue udah dapat suami yang baik, anak yang lucu, terus gue dikelilingi teman-teman, keluarga, saudara yang support gue dan ketawa bareng gitu. Itu ternyata setelah gue lihat, setelah gue tarik garis belakang, bener juga ya, Tuhan nggak bakal ninggalin lu gitu. Dari sebuah quotes unik si penulis itu ya, kacau gitu. Mana senior juga ya di kampus lah, iya kan? Senior juga di kampus. Kalau mau merasakan perjalanan batin, ikut teater teduh. Itu semua perjalanan batinnya hebat di situ. Jangan lupa teater teduh. Nggak usah. Teater teduh. Anaknya itu aja nih. Promosi Ya sedikit perjalanan hidup gua ketika ya sekarang sih bukan gua jadi manusia yang baik, bukan. Jadi tapi gua merasa lebih baik dari sebelumnya. Gue lebih belajar dari sebelumnya. Karena kebetulan juga lu dapet
lingkungannya support ya kan, keluarga support, terus lingkungan gereja support, karyawan gereja juga support. Apalagi kan gua bergaul ke orang kan bukan modal ganteng sama modal duit. Modal apa? Modal lucu. Modal lucu aja kita. Paulus Febrianto. Salah ya? Febrian doang. Febrian Ganto aja ya. Iya begitu. Tapi sekarang udah berjalan berapa tahun tuh? Dengan perginya nyokap, bokap gitu. Nyokap itu udah Sekarang kemarin itu udah 2 tahun 2 tahun ya. Desember yang lalu. Kan kemarin sempat Natal tuh, lu masih ngerasa enggak gitu? Iya betul. Iya. Karena kejadiannya pas Natal, malam Natal kan, dulu. Pas malam Natal itu. Betul. Ya? Gimana tuh? Gue kalau setiap malam Natal itu gue masih ada gejolak dikit lah. Iya. Masih ada gejolak dikit. Gue ikut misa nggak ya? Gue Itu ikut lebih misa nggak ya? males. Itu lebih males. Ngantuk ya? 2 jam ya? Apalagi malam hari. 2 jam ya? Iya. Romo, tolong Romo ini. Enggak, bukan males. Tapi beneran yang malam, masih sepi. Iya. Lebih ke mengingat momennya. Gue kalau Iya. Natal itu kalau gue ya untungnya pas malam Natal tuh ada aja temen yang ngajakin lah. Iya. Kalau nggak ngajakin, gue kemungkinan besar kagak ikut misa karena masih ngebayang-bayang lah kejadian-kejadian yang sebelumnya itu. Iya. Nah, pas lu ke gereja itu kan pastilah ngeliat orang pada sama keluarga misa, Iya. perasaan lu gimana gitu, kayak Gue kesel apa kayak kesinggung. pakai kacamata kuda Oh. gini. Lempeng aja. Jadi lu katanya Romo aja gitu ya, fokus ya. Gue kalau ngeliat keluarga ke gereja tuh malah seneng. Puji Iya. Tuhan, gereja kecil terbentuk lah. Iya. Hanya gereja kecil tuh. Masa gue Romo Kecil apanya, gua pegel nyapuin. begitu. Jadi cukup seneng lah melihat ada keluarga aktif di gereja. Iya. Tapi nggak ada ini juga nggak apa? Biasanya kan kalau di beberapa orang akhirnya ya udah barengan tuh makan malam bareng di keluarga. Di keluarga lu? Pas malam Natal ya? Pas malam Natal. Dulu seperti itu. Iya. Selesai misa malam pasti kita makan-makan. Nah sekarang karena gua mengurusi yang kemarin pemeran Maria gitu-gitu, gua standby di gereja. Tapi keluarga kakak gua sama saudara-saudara gua makan yang lain. Gua izin. Itu makanya emang lu disengaja ditinggal. Makan lu kebanyakan kayaknya. Daripada boncos dompet ya. Berarti kondisinya sekarang udah belum membaik lah. Udah lebih baik dari sebelumnya, puji Tuhan. Ya, kalau misalkan anggaplah kita flashback. Lu punya bukan. Maksud gua kalau misalkan lu punya mesin waktu, terus lu balik nih, ketemu lu yang pas posisi awal. Apakah lu akan menanyakan hal yang sama seperti Bapak itu tanyakan? Satu kalimat. Kalimat apa yang mau lu omongin ke diri lu pada saat lu ngerasa gue pengen jadi introvert aja lah, mendingan di rumah lah. Nggak ada salahnya lu seperti itu. Lu boleh berlarut-larut dalam kesedihan lu, tapi lu ingat lu punya Tuhan. Ya lu mau curhat sebagaimana apapun, Tuhan pasti ngedengerin lu. Dan pasti ngejawab apa yang penting buat lu, bukan apa yang lu mau. Apa yang lu butuhkan. Betul. Biasanya kuasa begitu apa? Tuhan akan memberikan apa yang lu butuhkan, tapi bukan yang lu inginkan. Iya. Cepat atau lambat pasti akan terwujud lah. Apa-apa, lu berlalu, wajar orang meninggal. Iya. Terus dia ngapain seminggu 2 minggu? Dia ambil Nangis. sisi baiknya lah. Pasti pada saat nangis Anda langsung pakai headset dengan lagu JKT48. Enggak, terlalu itu. Enggak dong, SID. Seru. Jadi ya gue jadi pemegang playlist Gala Bunga Matahari. Tapi lu ngerasa nggak sekarang lebih dewasa dari Baik, pertanyaannya mantap ini. Gua people things Iya. lah. kan kalau misalnya ya maaf aja ya, misalnya kalau utuh ya orang tua lu masih ada, lu belum tentu kan nongkrong gitu kan, ikut teater gitu.
Jadi lebih mandiri lah belum untuk kayak gini gitu. Ya betul kan, keadaan tuh ngebuat kita gimana Iya. cara kita memproses keadaan itu Nah. akan membuat kita menjadi seseorang di kehidupan selanjutnya. Iya. Itu yang membuat gue senang. Ya kan gue karena gue udah bukan sendiri ya gue berjalan sendiri lah istilahnya. Gue harus belajar menentukan, belajar memilih, belajar bersikap. Tuh. Akhirnya proses pendewasaannya terbentuk. Iya, terbentuk gitu ya. Walaupun Jadi, secara dipaksa ya. nah, iya. Betul. Ya itulah kita dari sisi baiknya itu yang bisa diambil gitu. Betul. Oh, berarti kan sekarang kita ngeliatnya dia kan ceria mulu nih. Iya. Berarti sebelum-sebelumnya apakah lu pendiam di pojokan ngorek-ngorek tanah? Enggak. Apa gimana? Gue ngorek pasir basah. Buat berak ya. Iya. Mohon maaf nih teman-teman. Ini kan lihatnya kontennya konten sendirian nih. Iya, ini nggak bisa sendiri. Ketawa mulu nih. Emang pembawaan dianya begini nih. Karena jam terbangnya udah banyak. Udah banyak kan. Ketua teater pandai memanipulasi itu apa ekspresi. Ya kesedihan biar kita ngerasain aja sendiri. Kebahagiaan yang kita harus share kebahagiaan itu. Ya enggak, teman-teman? Bukan begitu, Pak penulis skripsi? Penulis skripsi kan gua. Iya. Susah itu. Begitu. Boleh makan kan nih? Boleh. Bukan pajangan buat Kan buat sirkus. Sebenarnya dari tadi kita nunggu ya. Kita tahu yang makan nih. Iya. Ngobrol mulu. Iya. Iya nih. Oh iya. Sepiring-piring apa? Ya itulah. Maklum mantan algojo. Ya jadi berkecimpung di dunia teater ini. Iya. Jadi melayaninya seperti itu. Tapi lu ngerasa gimana? Seneng gitu dengan di teater itu. Karena dapat circle baru itu, Jos. Dapat teman-teman baru yang support. Ya. Dulu gua adalah orang yang nggak mau pelayanan di gereja. Karena ya satu jauh rumah. ya Tangerang. lebih macet sih. Dua jauh gereja rumah. Ayo. Udah adem ini kalau epic nih bukan. Lebih ke macet sih. Ayo Lagi tiga. Lebih banyak kendaraan juga. Enggak. Jadi gue dulu sempet kepikiran mau ikut Patar buta altar. Tapi pas masih SMP lah, kan Patar kan kira umur SMP ya. SD yang penting sudah komuni pertama. Ya pokoknya ya SD SMP itulah. Di satu sisi waktu itu nyokap masih kerja, bokap kerja, dan gue nggak mau ngerepotin nyokap gue, anterin gue ke gereja malam-malam, pulang gitu, ya nggak salah. Terus jadi gue cuman gereja bisa sama keluarga gue terus pulang udah gitu aja, nggak ikut sikap, nggak ikut teater, nggak ikut yang lain kegiatan lain. Napas Natal Pasca doang kayaknya kan. Enggak, itu intelijen. Enggak, dipaksa orang tua, bisa lu. Tapi kan sekarang udah nggak ada yang maksa kan. Ada diri sendiri, kita harus memaksa diri kita dong. Mulai kambuh nih, minum dulu. Jadi ada satu pertanyaan sih, maksudnya mungkin kalau lu misalkan nih tiba-tiba nih ngelihat atau ketemu orang yang posisinya sama kayak waktu lu capek, nah lu akan memberikan kalimat apa ke dia? Kalimat jujur dari dulu, misalkan apakah yang tadi bilang udah nggak apa-apa kok lu mau nangis aja, semua udah di jalannya kok, kalau jalannya sempit bilang lurah gitu. Minta PUPR gede. Iya, makanya gitu. Kalau lu ketemu orang yang pernah ngalamin sama kayak lu mau ngomongin apa ke dia? Ya kayak tadi gue balik ke gue zaman dulu, gue bilang sama, udah lu tangisin aja dulu, Puasin aja dulu. Tapi lu ingat, lu punya Tuhan, lu punya gua, kalau mau cerita lu walaupun nggak dikenal.
Gue ceritain gue nggak apa-apa, gue nggak dengerin, bodo amat. Diam aja kan. Karena Anda kemarin minta dipelet ya. Gitu apa? Ya udah. Karena manusia berhak bersedih, nggak boleh. Kalau ada satu, gue pernah lihat satu quote tuh, kenapa gue nggak boleh bersedih? Padahal kan Tuhan kan ciptain emosi buat gue. Berarti gue boleh bersedih dong. Gue boleh marah dong. Boleh mengungkapkan emosi yang ada di Ah, hati lo. itu dia. Isi maksud gue. Ingin mengungkapkan rasa di hati, ikut ya. Gak usah di notice terus. Gak usah nanti ketua yang sebelumnya bahagia. Oke. Bagus quotes. Quote apa? Ada beberapa quotes yang gue dapet dari itu yang bagus-bagus banget tuh yang ya kan, yang jadi teman-teman boleh ngerasa capek, boleh ngerasa sedih, silakan puasin, tapi ingat teman-teman masih punya Tuhan. Atau kalau di beberapa orang yang pernah ngomong ke gue juga, lu boleh capek, lu boleh lelah, tapi lu nggak boleh berhenti karena hidup harus terus berjalan. Iya kan? Nah kalau dari lu coba kasih quotes. Dan lu jalan jangan salah milih jalan, Ya, bisa ya. mungkin. Gitu. Ya udah begitu dah, gue masak. Sama aja. Belum tahu juga ya kalau gua gitu ya, Hmm. di posisi lu ya kelihatan aja lah gua serem begini ya. Kayak begal gitu ya. Cuma kalau di posisi lu belum tentu juga gua gitu. Setegar lu lah, iya. Jadi sekarang gue memilih ketika gue rumah duka, gue menjadi penghibur. Iya. Badut bisa jadi. Bisa orang Welcome. bukan badut ya. Yatim piatu grup. Welcome to the community. Iya. Kita sama kan? Betul. Enggak. Ente yatim. Jadi, Iya. Ada Yasin. Siapa? masuk. Aduh. Aduh, gue juga bingung lagi nih mau lanjutin gimana. Masalahnya dari tadi kan kita rencana ngebangunnya supaya dia nangis nih. Minimal kan kayak di podcast lain nih, menjual kesedihan kan, seperti di podcast ini. Kalau kita dengan lucu ya, nah, bagus. Tiba-tiba jadi serigala. Iya. Itu segmen kemarin. Paul. Kemarin. Ini Paul. Jadi gitu Mas Andre sama Mas Patrick. Terakhir pertanyaan terakhir. Kasih gua satu kalimat penutup, tapi beda dari yang tadi ya, beda dari satu kalimat penutup buat sesi ini, buat episode ini ke teman berdialog tentang, bukan tentang, kalau mereka lagi ngerasa beban hidupnya lagi berat. Satu kalimat, harus beda ya, jangan sama. Sebagai kalimat, oke, teman berdialog, ini kameranya, lah sini, kamera situ. Satu kalimat penutup dari teman berdialog kita, Paulus, yang telah bercerita sebagai penutup di episode ini. Silakan Mas Paul. Kata-katanya Mas Paul. Maksud tiba-tiba ada mungkin gue nggak dikasih briefingan, tiba-tiba penutup mantap. Ada tenang. Jadi ada pepatah Karate Kid. Masih ketawa. Gue lupa buku bahasa Mandarin, tapi gue artinya adalah sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Terkadang sesuatu yang belum itu tidak bagus. Iya, semua yang berlebihan itu tidak bagus. Makin banyak kebaikan yang berlebihan juga nggak bagus kan. Kejahatan yang berlebihan juga apalagi. Gitu. Jadi sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Just do yourself. Just do it and never surrender. Oke, terima kasih teman berdialog. Telah datang, itu tadi kisahnya Paul yang kita harapkan sedih, ternyata nggak sedih, ternyata ceria banget orangnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subrek, like, komen, dan see you. Di ini mulu, di tag mulu.